Asumsi merupakan menentukan topik investigasi. Dalam menentukan topik dapat diperoleh dari potongan berita untuk mengambil angle lain dari sebuah berita. Bisa diambil dari tips atau informasi sepintas dari karyawan atau pegawai sebuah perusahaan dan dapat diambil dengan mencermati informasi dari narasumber reguler. Pada tahapan yang kedua yaitu feasibility study. Merupakan melakukan riset atau observasi awal dengan mencocokkan waktu dan sumber daya yang tersedia dengan tingkat kesulitannya. Pada tahapan ini mempertimbangkan investigasi yang akan dilakukan. Untuk mengetahui apakah kita cukup mampu melakukan investigasi, tujuannya mengukur kesulitan dan memastikan rawan tidaknya ada gugatan hukum. Go, no-go decision, dan base building dalam investigasi. Go, no-go decision. Keputusan go or no-go adalah gerbang pada akhir setiap tahap proyek yang dipahami sebagai keputusan go, ya lanjutkan, atau not go, tidak lanjut. Sebelum melewati gerbang berikutnya, setiap tahap harus memiliki beberapa hasil yang disampaikan. Semua keputusan go or no-go harus disepakati bersama oleh pihak yang bertanggung jawab sebelum melanjutkan ke tahap proyek selanjutnya. Masalah dari tahap sebelumnya harus diketahui dan diidentifikasi sebelum implementasi akhir dari proyek. Ada baiknya untuk memasukkan tes sebelum keputusan go or no-go akhir. Faktor-faktor yang dipertimbangkan saat membuat keputusan go or no-go dapat bervariasi, tetapi biasanya meliputi biaya sumber daya seperti waktu dan uang yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. 3. Manfaat potensial dari penyelesaian proyek seperti peningkatan keuntungan atau peningkatan layanan pelanggan. Risiko yang terkait dengan proyek seperti kesulitan teknis atau kejadian tak terduga. Terus selanjutnya adalah base building. Base building adalah dasar pencarian berita dalam menentukan sebuah investigasi. Karena tanpa adanya dasar untuk meneliti sebuah berita, maka berita yang sedang diinvestigasi bisa jadi belum benar adanya. Base building investigasi meliputi pertama, mencari dokumen pendukung untuk memperkuat bukti pelanggaran. 2. Bertemu dengan narasumber yang bisa memastikan terjadi pelanggaran. Hal ini dibutuhkan karena memperkuat sebuah investigasi yang sedang berjalan, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, tanpa adanya dasar penelitian, maka bisa diperkirakan bahwa berita itu tidak benar apa adanya. Selanjutnya, setelah melewati tahap base building, kita lanjut ke tahap planning atau perencanaan. Yang dimana pada tahap perencanaan ini kita membuat outline kasar. Outline kasar itu seperti kita menentukan judul, rubrik, jabrik, deadline, topik, lalu latar belakang, daftar penugasan, kayak misalnya siapa sih yang bagian wawancara atau dokumentasi. Terus juga kita yang paling terakhir membuat daftar pertanyaan yang akan kita ajukan nanti kepada narasumber. Lanjut ke tahap finding the fact, yang dimana di sini kita mulai menelusuri bahan yang ada di lapangan dengan merancang strategi untuk investigasi, dimulai dari siapa yang akan kita datangi, terus waktunya kapan, dan juga kita langsung melakukan wawancara. Kemudian tahap berikutnya yaitu re-evaluation, yaitu memeriksa kelengkapan bahan secara berkala. Lalu ada filling the gaps, yaitu setelah semua proses di lapangan selesai, tim kembali memeriksa outline, memastikan semua pertanyaan terjawab. Tim juga siap untuk terjun kembali ke lapangan untuk menutup kekurangan dan konfirmasi. Baik, selanjutnya yaitu adalah final evaluation. Jadi pada tahap ini, editor ataupun penanggung jawab memeriksa semua bahan untuk mempertimbangkan sisi positif dan juga sisi negatif investigasi. Dan juga pada tahap ini yang terpenting itu untuk menilai keakuratan pihak-pihak yang hendak dilaporkan. Baik, selanjutnya itu adalah writing, rewriting, atau preparing presentation, editing. Jadi pada tahap ini, investigator itu fokus untuk mempublikasikan hasil dari penelitian investigasi dan juga tetap melakukan pengawasan terhadap kesalahan-kesalahan tulisan sebelum nanti akhirnya dipublish. Baik, selanjutnya yaitu ada publication and follow-up stories. Jadi pada tahap yang terakhir ini, dalam menyampaikan berita pelaporan investigasi, biasanya itu tidak terbit dalam satu kali penerbitan, sehingga masyarakat kerap memerlukan perkembangan dari masalah yang akan diungkap. Terima kasih.